Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, horas mari kita selalu benar. Syukur pada Tuhan, karena hanya berkat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk beribadah. Sebelum kita mulai, mari kita merendahkan diri dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Melalui ibadah kita ini diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanku ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh-musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihan-Nya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 2 ayat 1 dan 3. Di ayat 3, jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu.
Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 262 ayat 3. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi ini tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 688 ayat 1 dan 3. Di ayat 3 jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Sakit hati
Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuat kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut, sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan. Dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini, yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Janganlah biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami, dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami, seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Yesus, hamba-Mu, dengar
Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 701 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Kita membaca secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 298 ayat 2, dan jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Yesus
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 707 ayat 1. Marilah kita mendengarkan warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Shalom buat kita semua. Kami akan membacakan warta jemaat pelayanan HKBP Delta Mas, Resort Lipo Cikarang, Minggu Eksaudi 24 Mei 2020. Yang pertama, ucapan selamat datang beribadah. Majelis Jemaat HKBP Delta Mas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang pada saat ini melaksanakan peribadahan hari ini di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi, yang artinya dengar dan jawablah seruanku. Dan topik minggu pada hari ini adalah Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Yang ketiga, jaga jarak secara fisik, physical distancing. Marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan menahan diri untuk tetap berada di rumah, selain kegiatan yang sangat memaksa yang tak dapat diwakilkan. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran ini, penyebaran virus corona dapat segera diputus dan kita tetap berdoa kiranya vaksin terhadap virus corona ini segera ditemukan melalui campur tangan Kristus Yesus. Kepada seluruh warga jemaat HKBP Delta Mas, kami ajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Kristus, Sang Tabib yang Maha Agung, agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat selalu. Yang keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan kategorial dilaksanakan melalui hangout aplikasi. Kegiatan PA perempuan, kegiatan PA AMA, kegiatan PA remaja, naposo dan belajar katekisasi. Kegiatan Rabu Gembira. Yang kelima, pengumpulan persembahan. Persembahan yang telah dikumpulkan dalam peribadahan
yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing kiranya dapat ditransfer ke rekening Bendahara Huria Bank Mandiri dengan nomor 156-006-151-502 atas nama Deliana Febri Sinurat, dengan menginformasikan juga kepada Sintua WIB-nya. Yang keenam, ibadah Rabu Gembira. Ibadah Rabu Gembira akan dilaksanakan melalui online pada jam 14 sampai selesai. Diminta untuk orang tua agar dapat membantu anak-anak sekolah minggu dengan menggunakan link yang akan disampaikan. Yang ketujuh, pertanyaan Jumat tanggal 29 Mei 2020 jam 20. Ibadah pertanyaan UIK dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga jemaat. Yang ke-8, bantuan sosial. Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 akan dibagikan bantuan sosial dari gereja untuk jemaat HKBP Delta Mas berupa sembako. Paket sembako ini tersedia sebanyak 40 paket. Bagi yang membutuhkan, dipersilakan untuk mengambil di gereja HKBP Delta Mas mulai dari jam 14 sampai jam 17 WIB. Kiranya bantuan ini meringankan saudara-saudara kita semua. Yang ke-9, ibadah melalui video. Hari ini kita melaksanakan ibadah melalui rekaman video dengan acara ibadah dipandu oleh Perhalado, mulai dari song leader, warta, liturgis, pengkhotbah. Hal ini untuk mengajak seluruh jemaat HKBP Delta Mas untuk dapat melaksanakan peribadahan minggu di rumah masing-masing. Kiranya melalui pelayanan ini semua jemaat dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Yang ke-10, ucapan selamat ulang tahun. Majelis gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Seperti dikatakan dalam Amsal 9 ayat 11, demikian firman Tuhan, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Mereka yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dapat kita lihat dalam daftar jemaat yang berulang tahun, dan kami akan kirim melalui warta ke WA HKBP Delta Mas. Untuk itu, mari kita satu persatu kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, pelayanan peribadahan kami seperti biasa yang kami lakukan setiap hari Minggu di gereja ini. Kami tidak bisa melaksanakan ya Tuhan karena sesuatu hal, karena COVID-19 ya Bapak. Untuk itu Tuhan, kami Perhalado, puluhan kami Tuhan telah berkoordinasi untuk melaksanakan ini dengan sederhana ya Bapak. Kami berusaha Tuhan untuk menyebarkan firman-Mu. Kami berusaha ya Bapak untuk melaksanakan tugas kami sebagai Perhalado. Tapi hal ini Tuhan, kami serahkan oleh tangan pengasihan Tuhan. Kiranya peribadahan ini melalui video boleh menyentuh, boleh menjamah para jemaat Huria HKBP Delta Mas. Kami tahu ya Tuhan, musibah wabah COVID-19 ini atas pengetahuan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan ikut serta di dalam hidup kami. Bimbing kami ya Tuhan. Ajari kami supaya kami terhindar daripada serangan COVID ini.
Bapa dalam surga, kami rindu ya Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu berkumpul di tempat ini. Kami sesama para hadirin Tuhan telah melakukan sermon dan perjumpaan melalui video call. Kami dengan pimpinan kami, uluan kami di gereja ini tidak bisa lagi bertemu wajah. Tapi kami percaya atas firman-Mu ya Bapa, kami boleh bersatu dan dipersatukan oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, semua dalam perjalanan kehidupan kami ini tidak ada yang gampang buat kami ya Bapa. Tetapi atas penyertaan-Mu ya Tuhan, kami boleh melaksanakan ini Tuhan dengan kesederhanaan dan ketulusan kami, dan dengan iman percaya kami bahwa ini semua akan berlalu. Kami berdoa ya Bapa kepada jemaat kami yang sakit ya Bapa, atau kekurangan makanan ya Tuhan, atau mereka berhenti dalam pekerjaan ya Tuhan, atau mereka tidak lagi punya aktivitas seperti biasa ya Bapa. Kami percaya penyertaan menyertai mereka. Kami percaya tangan pengasihan-Mu melawat mereka. Kami percaya ya Bapa, semua ini akan bisa kami lalui dengan iman dan kesederhanaan kami ya Bapa. Bapa, inilah kami ya Bapa, para jemaat yang tidak bisa berkumpul. Biarlah jemaat-Mu ya Bapa juga boleh bersyukur dan tunduk di hadapan-Mu di rumah masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam pelayanan kami ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa. Untuk itu Tuhan, segala dosa kesalahan kami ya Bapa, kiranya ampuni, biar kami boleh layak melewati perkara kehidupan ini, dan kami boleh layak berkumpul lagi di tempat ini, dan kami boleh bersatu ya Tuhan menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Kami berdoa ya Tuhan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat bagi kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 772 ayat 2 dan 3. Dengan sukacita, marilah kita mengumpulkan persembahan yang pertama dan persembahan yang kedua sambil menyanyi dari buku nyanyian nomor 758 ayat 1 dan 3.
Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu pada hari ini, yaitu pada tertulis Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak cara ditunjukkan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan kuasa yang ia miliki, seperti Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, Yesus mengusir roh jahat yang mendiami dalam diri seseorang, Yesus berjalan di atas air, dan pada firman Tuhan pada hari ini dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Dengan berbagai motivasi mereka mengikuti Yesus. Yang pertama, ada yang memiliki motivasi oleh karena mereka telah pernah mengalami mujizat kesembuhan. Dan yang kedua, ada orang mengikuti Yesus dengan motivasi oleh karena rasa penasaran mengenai siapakah Yesus itu sebenarnya, dan motivasi lainnya. Pada saat Yesus berjalan keluar dari kota Jeriko, maka ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, dan mereka mendengar Yesus lewat. Kemudian mereka berseru-seru. Tentu 2 orang buta ini adalah orang yang tidak dapat melihat. Namun mengapa mereka bisa mengenal atau mengetahui siapakah Yesus? Bahkan mereka berkata, "Yesus Tuhan, Anak Daud." Artinya, pengenalan mereka akan Yesus bukan karena mereka pernah melihat, tetapi oleh karena pendengaran atau oleh karena mereka pernah mendengar mengenai sosok Yesus. Itulah yang membuat mereka mengenal siapakah Yesus itu sebenarnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang beriman, memakai pendengaran kita, memakai telinga kita untuk semakin mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika kita beribadah, kita benar-benar memakai telinga kita ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga walaupun mata kita tidak pernah melihat Yesus secara langsung, tetapi oleh karena pendengaran kita, maka mata iman kita menjadi melihat dan mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Apakah yang mau dikatakan firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, tidak ada kata untuk membatasi diri dalam mengenal Yesus. 2 orang buta tidak dapat melihat, tetapi oleh karena pendengaran, maka mereka dapat mengenali Yesus. Bagaimanakah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada banyak orang berkata bahwa mereka memiliki keterbatasan di dalam diri mereka, maka hal tersebutlah yang menghambat mereka untuk mengenal Yesus di dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi 2 orang buta, meskipun dunia memandang mereka memiliki keterbatasan, namun hal tersebut tidak menghambat mereka untuk
semakin mengenal Yesus di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mau dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini kepada kita semua yang beribadah pada saat ini. Bagaimanakah di dalam keterbatasan yang kita miliki, namun hal tersebut tidak membatasi kita dalam mengenal Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang yang membatasi dirinya dengan keterbatasan yang dimiliki dalam mengenal Yesus, seperti memiliki alasan ini, itu, dan sana, sehingga ia tidak dapat bersekutu bersama Yesus dan semakin mengenal Yesus di dalam kehidupannya sehari-hari. Firman Tuhan pada saat ini berkata, 2 orang buta, meskipun mereka memiliki keterbatasan, namun hal tersebut tidak membatasi mereka untuk mengenali Yesus, untuk mengimani kuasa Yesus di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita punya niat, maka tidak ada yang dapat membatasi kita untuk mengenal Yesus. Kalau kita memiliki keinginan untuk semakin mengenal Yesus, maka apapun yang ada dalam diri kita, itu akan menjadi satu potensi untuk semakin mendekatkan diri kepada Yesus. Melalui firman Tuhan pada hari ini yang semakin meneguhkan saudara-saudari yang terkasih, apapun tantangan yang kita alami, namun jangan biarkan tantangan tersebut membatasi diri kita untuk menyatakan iman kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Para bapak tetap menyatakan imannya di tengah-tengah kehidupan keluarga, menjadi imam bagi anak-anaknya, bagi istrinya, bagi para istri ataupun para ibu, tetap menyatakan imannya di tengah-tengah kehidupan keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, dimanapun dia berada, sehingga orang mengenal bahwa dia adalah orang Kristen. Anak-anak, meskipun kegiatannya dibatasi hanya oleh di rumah saja, tetapi itu tidak menyurutkan iman mereka untuk tetap berdoa, untuk tetap menyatakan imannya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak menghambat kita untuk semakin menyatakan iman kita kepada Yesus dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan bagimu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebagai orang beriman, mari kita menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Inilah hal ketiga yang mau dikatakan dalam firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Apapun yang menjadi pengharapan, keinginan, kerinduan, cita-cita di dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita menyatakan di dalam doa kepada Yesus, memohon belas kasihan yang berasal daripada Tuhan. 2 orang buta yang menyatakan keinginan ataupun kerinduannya kepada Yesus. Namun kita dapat melihat sebelum mereka menyatakan keinginan mereka, ada 2 kali dikatakan dalam firman ini, mereka berseru memohon belas kasihan yang berasal daripada Yesus. Ketika kita menyampaikan permintaan ataupun permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa, maka hal yang paling utama bukan pada permintaan tersebut, tetapi bagaimana
di dalam kita menyampaikan permohonan tersebut, kita mengharapkan belas kasihan yang berasal daripada Tuhan. Kita menyatakan permohonan tersebut bukan oleh karena apa yang telah kita perbuat, tetapi oleh karena kita layak untuk dikasihani Yesus atau Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun kita memiliki keinginan di dalam doa kita, kita tidak berkata, aku adalah orang yang aktif di dalam pelayanan. Aku adalah orang yang rajin dalam beribadah. Aku adalah orang yang rajin dalam membantu saudara-saudariku. Tetapi kita menyatakan permohonan kita karena kita memandang belas kasihan Tuhan adalah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Belas kasihan yang berasal daripada Tuhan ini juga berlaku bagi orang-orang, bagi kita yang selama ini tidak melakukan apapun untuk menyatakan iman kita. Seperti orang-orang yang membatasi dirinya untuk beribadah, seperti orang-orang yang membatasi dirinya untuk aktif dalam pelayanan, seperti orang-orang yang membatasi dirinya untuk bersekutu di dalam persekutuan orang percaya. Orang-orang seperti ini juga layak untuk memperoleh belas kasihan yang berasal daripada Tuhan. Mengapa? Karena tanpa belas kasihan yang berasal daripada Tuhan, maka kita tidak akan mampu untuk menghadapi berbagai tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesadaran bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari belas kasihan yang berasal daripada Tuhan, itulah yang menggerakkan kita untuk senantiasa menyatakan permohonan di dalam doa yang tertuju kepada Tuhan. Kehidupan kita tidak terlepas dari belas kasihan yang berasal daripada Tuhan Allah. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sebagaimana Ia mengasihi dua orang buta dalam firman Tuhan pada ibadah pada hari ini. Kesadaran akan kehidupan kita yang tidak terlepas dari belas kasihan yang berasal daripada Tuhan, itulah yang seharusnya senantiasa mengingatkan kita untuk menyatakan permohonan di dalam doa dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Lantas, mengapa kita sering sekali di dalam segala pengharapan kita sering memohon pertolongan yang berasal daripada dunia ini? Saudara-saudari yang terkasih, banyak sekali orang-orang pada masa ini agar karirnya semakin menanjak, agar pekerjaannya semakin baik, maka mereka pergi ke dukun, mereka memasang jimat, mereka pergi menyampaikan persembahan ke tempat-tempat yang dianggap memiliki kekuatan. Firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita, sebagai orang beriman, mari kita nyatakan permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa yang tertuju kepada Tuhan Allah. Mendengar permohonan yang disampaikan oleh dua orang buta tersebut, maka tergeraklah belas kasihan Yesus menjamah mata mereka, kemudian mereka dapat melihat apa yang terjadi. Dua orang buta tersebut mengikut Yesus. Artinya apa? Ketika mereka mendapatkan apa yang telah mereka sampaikan, mereka memutuskan untuk mengikut Yesus pada saat itu. Ketika mereka memperoleh apa yang mereka inginkan, mereka tidak menjauh dari Yesus, tetapi mereka semakin mendekati dirinya kepada Yesus dan melalui mengikut Yesus. Saudara-saudari yang terkasih,
ketika Tuhan mendengar apa yang menjadi permohonan di dalam doa kita, ketika Tuhan mengabulkan ataupun mengiyakan apa yang telah kita sampaikan di dalam doa dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Allah. Lantas apakah respon yang kita berikan sebagai bentuk ungkapan syukur atas apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita seperti dua orang buta yang menerima mujizat kesembuhan, maka mereka mengikut Yesus sebagai orang beriman atas apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita semakin setia dalam mengikut Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Tuhan mendengar, menyatakan belas kasihannya di dalam kehidupan kita, lantas apakah respon yang kita berikan sebagai bentuk ucapan syukur kepadanya? Jawabannya adalah menjadi pengikutnya. Bagaimana kita mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentunya kita mengikut Tuhan di dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Rasul Paulus berkata bahwa kita adalah surat yang dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain, sehingga melalui kehidupan kita, maka orang-orang akan semakin mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pada minggu ini kita masuk ke dalam minggu Exaudi. Kata Exaudi berasal dari bahasa Latin, ex yang artinya keluar, audire yang artinya mendengar. Orang-orang yang bereksaudi, dia tidak lagi hanya mendengar, tetapi keluar untuk bersuara. Dia tidak lagi hanya menerima, tetapi keluar untuk melakukan. Dia tidak lagi hanya pasif, tetapi keluar untuk menjadi aktif. Artinya, orang-orang yang bereksaudi adalah orang-orang yang keluar tidak hanya melakukan kehendaknya, tetapi melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Lebih daripada itu, saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali untuk tidak hanya menerima belas kasihan yang berasal daripada Tuhan, tapi kita juga menyatakan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, meskipun di tengah situasi pandemi ini. Selamat bereksaudi. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa kehidupan kami tidak terlepas dari belas kasihan yang berasal daripada Engkau, dan mengingatkan kami kembali Tuhan untuk menyatakan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menyuarakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami di tengah situasi pandemi ini Tuhan. Biarlah di dalam kekuatan yang berasal daripada Tuhan, kami dimampukan untuk melampaui situasi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera.